Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang pendidikan kewarganegaraan. Sebelum saya masuk ke dalam materi tentang nilai dan norma konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, saya akan bertanya bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga sehat ya. Karena dengan kita selalu menjaga kesehatan, insya Allah kita akan lebih mudah dalam melakukan rutinitas kita dalam kehidupan kita sehari-hari maupun dalam memahami materi yang akan saya berikan kali ini. Oke, sudah siap semua untuk belajar? Oke, kita akan masuk tentang materi bagaimana nilai dan norma konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan konstitusionalitas ketentuan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar. Oke, apa tujuan dari kita mempelajari materi ini? Yaitu untuk mengetahui dan memahami tentang konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk kita mengetahui apa saja konsepnya dan apa saja pentingnya konstitusi dalam kehidupan kita bangsa dan negara, maka kita harus mengetahui dulu apa arti atau definisi dari konstitusi. Definisi dari konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah, yaitu ketatanegaranya, diatur dan dijalankan. Definisi selanjutnya adalah konstitusi merupakan hukum dasar yang dijadikan sebagai pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara, baik itu secara tertulis maupun tidak tertulis. Definisi selanjutnya yaitu berdasarkan Struiken dalam Abu Daud Busroh dan Abu Bakar Busroh 1984, konstitusi adalah suatu naskah, yaitu suatu naskah yang berisikan garis-garis besar dan asas organisasi negara. Oke, dari sini pasti akan timbul pertanyaan, mengapa perlu adanya konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, dari sini kita mengetahui penting atau tidaknya konstitusi itu dari fungsinya dulu. Jadi dari kita mengetahui fungsi dari konstitusi, maka kita akan mengetahui, oh ternyata konstitusi ini penting, oh ternyata konstitusi ini tidak penting. Nah, fungsi dari konstitusi itu ada 3. Yang pertama yaitu sebagai landasan konstitusionalisme. Apa itu landasan konstitusionalisme? Yaitu landasan berdasarkan dari konstitusi, yaitu konstitusi yang tertulis, undang-undang dasar dan peraturan perundang-undangan yang bangsa Indonesia kita miliki. Yang kedua yaitu konstitusi berfungsi untuk membatasi apa? Yaitu membatasi kekuasaan pemerintahan sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang, di mana pembatasan ini yaitu tentang masa jabatan maupun sistem pemerintahannya yang telah disepakati bersama. Oke, fungsi yang ketiga adalah konstitusi ini adalah menjamin apa? Menjamin hak-hak asasi warga negaranya, di mana hak-hak dasar kita sebagai manusia itu dijamin oleh suatu negara dalam konstitusi ini. Oke, selanjutnya konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, di mana konstitusi secara tertulis ini yaitu Undang-Undang Dasar dipandang sebagai alat, yaitu sebagai alat untuk menjamin perlindungan terhadap pelaksanaan hak-hak asasi manusia dan paham negara kesejahteraan. Oke, selanjutnya yaitu fungsinya itu sebagai alat untuk kontrol, yaitu kontrol sistem politik, kehidupan sosial dan perekonomian di masa saat ini, yaitu di masa sekarang. Dan yang ketiga adalah sebagai alat untuk sarana perekayasa, yaitu merekayasa sistem politik yang baik dan kehidupan sosial maupun perekonomian yang baik dan cocok untuk negara kita di masa yang akan datang. Di sini bertujuan untuk agar kita mengetahui apa saja yang perlu kita lakukan atau apa saja yang perlu kita cantumkan atau kita letakkan dalam konstitusi atau undang-undang dasar tersebut untuk tujuan kita bersama, untuk kebaikan kita bersama. Oke, selanjutnya di mana pada pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu tercantum bahwa presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun. Oke, sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Nah, di sini diketahui bahwa
konstitusi negara di satu sisi dimaksudkan untuk membatasi, yaitu membatasi kekuasaan penyelenggaraan negara, dan di sisi lain yaitu untuk menjamin hak-hak dasar dari negara tersebut. Oke, di dalam konstitusi atau undang-undang dasar ada beberapa hal yang termuat dalam konstitusi tersebut, yaitu diantaranya tentang pertama organisasi negara. Di sini kita dalam konstitusi itu mengetahui bagaimana organisasi negara itu dapat berjalan dengan baik, dan itu tertuang dalam konstitusi. Yang kedua yaitu memuat tentang hak-hak asasi manusia, yaitu hak-hak dasar manusia dalam suatu negara. Untuk yang ketiga yaitu memuat tentang prosedur bagaimana caranya untuk mengubah undang-undang dasar itu yang lebih baik. Jadi undang-undang dasar, perubahan-perubahan tersebut bertujuan untuk kepentingan bersama. Dan yang keempat, ada kalanya konstitusi itu memuat tentang larangan, yaitu larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar. Jadi misalnya dalam undang-undang dasar itu mengatur tentang ketetapan bangsa Indonesia untuk tidak akan mengubah bentuk negara kesatuan Republik Indonesia, dan hal ini tercantum dalam pasal 37 ayat 5 dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, yang terakhir, konstitusi itu memuat tentang cita-cita, yaitu cita-cita rakyat Indonesia dan asas-asas ideologi negara itu tertuang dalam konstitusi tersebut. Oke, selanjutnya bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengalami perubahan-perubahan, yaitu proses perubahannya dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat secara bertahap dan sistematis, yaitu dalam satu kesatuan perubahan, di mana perubahan ini telah dilakukan sebanyak 4 kali, yaitu pada sidang umum Majelis Permusyawaratan Rakyat pada tahun 1999. Ya, untuk selanjutnya yaitu sidang kedua, 3, dan 4 adalah sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat pada tahun 2000, 2001, dan 2002. Hal ini terjadi karena materi perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang telah disusun secara sistematis dan lengkap pada masa sidang MPR pada tahun 1999 hingga 2000 itu tidak seluruhnya dapat dibahas, sehingga tidak dapat dibahas dan tidak dapat diambil keputusannya, sehingga perlu dilakukan sidang tahunan berikutnya lagi. Oke, hal ini berarti bahwa perubahan yang terjadi pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dilaksanakan secara sistematis berkelanjutan. Artinya bahwa setiap perubahan-perubahan, yaitu dari sidang yang pertama pada tahun 1999 sampai 2002 itu harus senantiasa mengacu dan berpedoman pada materi rancangan yang telah disepakati bersama, yaitu telah disepakati sebelumnya dari tahun 99, yaitu 1999 hingga tahun 2002. Oke, pada perubahan yang dilakukan oleh kita bangsa Indonesia, perubahan ini bertujuan untuk menyesuaikan, yaitu menyesuaikan antara tuntutan dan tantangan yang kita hadapi saat ini. Jadi perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ini kita harus sesuaikan juga dengan apa yang akan kita lakukan dan untuk bangsa Indonesia yang lebih baik pada saat ini dan akan datang. Oleh sebab itu dilakukanlah perubahan-perubahan tersebut. Oke, selanjutnya bahwa peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar. Oke, apa artinya itu? Bahwa Undang-Undang Dasar ini merupakan hukum yang paling tinggi, hukum tertinggi di mana kedaulatannya berada di tangan rakyat dan dijalankan sepenuhnya menurut Undang-Undang Dasar. Oke, dari sini kita mengetahui bahwa peraturan perundang-undangan itu berada di bawah Undang-Undang Dasar. Oke, selanjutnya materi muatan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar itu dijabarkan lebih lanjut dalam suatu undang-undang. Hal ini terjadi karena norma atau nilai-nilai yang ada dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu berisi aturan yang bersifat pokok saja, jadi bersifat pokok dan garis-garis besar saja, sehingga perlu menjabarkan pelaksanaan dari norma tersebut perlu diatur kembali dan dideskripsikan secara detail
dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Oke, dari situ diketahui bahwa isi dalam undang-undang itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar. Oke, seperti penjelasan saya sebelumnya, mengapa tidak boleh bertentangan? Karena undang-undang dasar itu merupakan hukum tertinggi. Hukum tertinggi sehingga undang-undang penjabaran yang di peraturan yang di bawahnya itu tidak boleh bertentangan dengan pedomannya. Oke, apabila terjadi pertentangan antara isi undang-undang dengan undang-undang dasar, maka akan terjadi masalah. Masalah apa? Yaitu masalah konstitusionalitas undang-undang. Dan apabila masalah ini terjadi, maka kita sebagai warga negara dapat mengajukan pengujian konstitusionalitas, yaitu suatu pengajuan yang kita lakukan kepada Mahkamah Konstitusi, yaitu warga negara dapat mengajukan pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi. Oke, dari sini kita dapat mengambil kesimpulan atau inti dari materi ini bahwa konstitusi secara tertulis yaitu undang-undang dasar itu sangat penting, yaitu sangat penting dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara, baik itu untuk kita menjalankan sebagai warga negara maupun untuk memajukan bangsa negara kita. Oleh sebab itu kita harus mematuhi segala peraturan yang telah ditetapkan bersama untuk kebaikan kita dan bangsa Indonesia. Oke, terima kasih. Semoga materi kali ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa tugas-tugasnya dikerjakan dan tepat waktu mengumpulkannya. Oke, terima kasih. Selamat belajar dan sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.